Hai, Chandra Bordes, dan pada video kali ini saya mau sharing tentang satu penghambat produktivitas kita. Dan kalau kita bisa mengatasi hal ini atau menghindari hal ini, kita bisa menjadi jauh lebih produktif dan menghasilkan lebih banyak. Nah, penghambat produktivitas kita nomor satu adalah distraction atau gangguan. Banyak dari kita yang udah membuat plan atau schedule, atau mungkin Anda sudah membuat to-do list, wah besok mau ngapain aja ya. Tapi seringkali list tadi atau rencana tadi tidak berjalan dengan optimal karena satu yang namanya distraction. Ketika kita sudah mulai bekerja, ketika kita sudah mulai take action untuk menyelesaikan hal tersebut, setelah itu yang dilakukan adalah tiba-tiba ada notifikasi dari handphone. Ada notifikasi Instagram contoh misalnya ya. Mendadak ketika ada notifikasi seperti itu, mendadak layar kita menyala, lalu kita melihat ada notifikasi apa, kita mengecek konten, tiba-tiba ada reference konten lain, sampai akhirnya 1 jam, 2 jam, 3 jam berlalu, tidak sadar kita belum menyelesaikan apa-apa. Dan ini adalah hal yang harus bisa kita hindari atau atasi agar kita tidak terjebak dalam distraction tadi. Untuk bisa mengatasi hal tersebut, mungkin kita memiliki willpower ya. Kita punya willpower atau dorongan dalam diri untuk mengatasi dorongan untuk mengecek handphone. Kita misalnya contoh lagi bekerja, oke kita mungkin punya willpower. Oke, jangan cek. Tapi willpower kita setiap hari itu ada batasnya. Kalau misalnya kita terus menggunakan willpower untuk tidak mengecek handphone kita yang bunyi dan notifikasi atau layarnya nyala, akhirnya pun juga akan habis energinya, dan akhirnya kita juga mengecek juga akhirnya. Nah, karena willpower kita ini terbatas, maka dari itu lebih baik kita menggunakan willpower kita untuk membuat set pekerja kita itu less distraction, atau distractionnya tidak terlalu banyak, kita meminimalisir. Jadi kita gunakan willpower tadi untuk mengatur atau men-set lingkungan kita untuk mendukung kita untuk jadi produktif. Caranya contoh misalnya, sebelum kerja kita bikin handphone kita misalnya di silent mode, atau don't disturb mode, atau mungkin Anda mau bikin jadi airplane mode contoh misalnya. Atau mungkin sesimpel dari yang handphonenya layarnya terbuka jadi tertutup. Itu udah cukup membuat untuk kita bisa fokus dan tidak mengurangi dorongan untuk cek handphone. Lalu misalnya distraction lagi, misalnya dari browser sendiri ketika kita bekerja. Seringkali kita kerja membuka banyak browser yang mungkin tidak ada hubungannya. Kebanyakan hiburan. Lagi kerja, mungkin reset something, tiba-tiba sambil cek YouTube yang hiburan, yang entertain untuk kita. Dan justru dengan seperti itu kita membuat distraction baru atau kita sendiri yang membuat distraction tadi. Sehingga kita jadi susah untuk bisa fokus. Nah, jadi bisa juga ketika kita kerja misalnya dari laptop gitu ya, kita mulai kurangin. Contoh misalnya, aplikasi yang tidak dipakai, kita close. Website atau tab browser Anda yang tidak Anda gunakan, Anda close. Jadi benar-benar aplikasi yang muncul di laptop Anda, itu yang sedang Anda gunakan saat ini. Jadi benar-benar fokus, hanya satu aja, kerjaan itu sampai selesai. Ketika itu sudah selesai, baru pindah ke yang lain. Terus apakah boleh mengecek handphone? Apakah harus bekerja tanpa cek handphone full gitu? Jawabannya adalah boleh banget. Anda habis menyelesaikan satu pekerjaan, 1 jam fokus, lalu Anda juga berikan jadwal untuk mengecek handphone. Misalnya setelah 1 jam kerja, 15 menit boleh cek handphone. Jadi tetap juga ada schedule-nya. Dan itu so far cara untuk mengatasi distraksi dalam bekerja yang cukup efektif. Ketika kita meminimalisir hal-hal tersebut bisa terjadi, dan kita bisa jauh lebih fokus menyelesaikan tugas atau pekerjaan kita. Oke? Dan buat Anda yang mungkin mau belajar lebih dalam, lebih detail tentang produktivitas, bagaimana kita membuat plan, bagaimana kita agar terus dalam kondisi emosi yang stabil, yang dalam peak perform, terus semangat sehingga kita bisa membuat keputusan yang lebih baik dan menyelesaikan pekerjaan-pekerjaan yang paling penting. Buat Anda yang mau belajar detailnya, Anda bisa belajar di online course saya, Meaningful Productivity, dan ada spesial untuk Anda. Sekarang silakan
Anda DM di Instagram saya untuk mendapatkan special offer online course Meaningful Productivity. Oke, thank you teman-teman sudah nonton video ini. Semoga bisa bermanfaat dan membuat kita semua jadi jauh lebih produktif. Saya Andreas Fordes, salam produktif.